Dingin. Di atas lebih dingin. Kita di Bromo coy. Nah, kalau ngeliat pemandangan dah. Oke, Mimi mau kemana pagi ini? Ke Bromo. Udah siap? Belum siap? Masih mabok coy. Ini jam berapa, Mi? Oh, jam 12. Kita berangkatnya dari Batu ya ini ya. Ini Batu dari Kontena Hotel. Oke, kita mau berangkat sekarang ke Bromo ya teman-teman. Naik hardtop. Hardtop ya. Oke, saya tunjukin yuk hardtopnya. Oh, bukan naik hardtop coy. Ternyata kita naik Avanza dulu coy. Perjalanan dari hotel kita di Kontena ke home base-nya mereka cukup jauh ya teman-teman. Jadi ya apalagi kita berangkatnya malam hari, tengah malam. Jadi kita nggak kelihatan apa-apa ya. Kita hanya bisa melihat jalanannya gelap dan sepi coy. Cukup jauh sih. Saya sempat ketiduran juga sedikit di mobil. Kurang lebih kalau nggak salah sih perjalanan sekitar 1 jaman lah. Nah ini di sini kita sebentar lagi udah sampai sih menurut drivernya. Jadi tidak lama lagi kita udah sampai di meeting point atau home pointnya mereka ya teman-teman ya. A few moments later. Kita sekarang di meeting pointnya ya. Jadi baru dari sini nanti kita baru naik hardtop teman-teman ya ke Bromonya. Nah tuh hardtopnya sebelah sana. Jadi kalau teman-teman yang pergi sendiri atau berdua atau bertiga aja, nanti gabung sama teman-teman yang lain ya. Tapi kalau kalian yang private, satu mobil ya hanya untuk kita-kita aja coy. Nah ini kita masih nunggu waktunya, baru nanti kita dipanggil masuk ke dalam hardtopnya. Oke. A few moments later. Akhirnya kita sekarang dipanggil untuk masuk ke hardtop yang membawa kita ke Bromo ya teman-teman. Kita ngikutin panduan dari drivernya aja kita dipanggil. Bingung juga sih karena banyak banget ya. Yang mana nih hardtop kita? Oke, sebelah sana coy. Itu yang baju merah. Itu dia tour guide-nya kita yang baju merah ya teman-teman. Kita harus masuk karena sudah saatnya kita berangkat. Nah, big boss dan real boss duduknya di depan coy. Karena mereka mabok kalau duduk di belakang. Jadi kita yang lainnya yang duduk belakang. Nih, real boss, big boss satunya coy. Kok real boss? Big boss, Keiko. Nah, kita di belakang sama Mak. Kita juga duduknya di belakang coy. Jadi kita yang di belakang berempat ya, dengan tour guide-nya sekalian. Awal-awal perjalanan kita masih bisa melihat sekeliling kita ya teman-teman. Kita lewat perumahan-perumahan penduduk. Jadi masih kiri kanan masih banyak pemukiman. Cukup terang, jadi ya kita tidak merasa sendirian coy. Jalannya cukup menanjak sih memang. Tidak lama setelah itu teman-teman, kita memasuki hutan belantara coy. Gelap banget dan jalannya cukup berliku-liku ya. Mungkin saran buat teman-teman yang sedikit mabok, mungkin duduknya enak di depan kayak real boss dan big boss. Menurut drivernya sebentar lagi kita sudah sampai di pintu masuknya A few Bromo. moments later. Nah, ini kita udah sampai, kita ngantri dulu sambil diperiksa dokumen-dokumennya kita ya. Surat vaksin dan lain-lain. Jadi kita sedikit harus bersabar ya teman-teman. Bergantian coy. Saatnya kita jalan. Cuman ya jalan dari pintu masuk sini ke tempat untuk kita melihat matahari terbit masih lumayan jauh loh teman-teman.
Jadi kalau nggak salah itu kita masih sekitar setengah jaman atau 45 menit sih. Ya gitu deh, jalanannya gelap dan berliku-liku. Jadi ya kita sempat ketiduran dan gak sempat syuting coy. Tahu-tahu kita udah dibangunin dan sudah sampai katanya. Itu sekilas aja ya. Ini tempat dimana kita melihat matahari terbit. Keren. Nah, sebelumnya kita ngelewatin semacam kios-kios gitu teman-teman, yang menjual aneka makanan coy, makanan dan minuman. Jadi kalian bisa nunggu dulu di sini dan makan minum sedikit ya teman-teman ya, karena dingin banget ya. Serius dingin banget. Jadi kita harus ngisi perut, jangan sampai perut kosong ya teman-teman. Jadi sepanjang jalan ini banyak sekali makanan dan minuman, kalian bisa memilih. Dan juga ada toilet juga ya, jadi kita ngantri toilet dulu. Dingin. Kita masih nunggu 1 jam ya. Makan dulu sebelum naik. Jam berapa sih sekarang? Sekarang masih jam 4. Kita harus naik jam 5 ya. Makan dulu sambil nganggep makan deh. Di sini kita juga makan yang anget-anget kayak pop mie. Nggak boleh ngomong merek ya. Mie instan coy, mie instan, gorengan juga. Ada pisang goreng dan macam-macam ubi. Nah, sambil nunggu ya teman-teman ya, karena kita masih datangnya itu masih gelap banget. Jadi belum jamnya. Sekitar jam 5-an lah kita bisa melihat matahari terbitnya. Ini detik-detik sebelum matahari terbit coy. Saya sempatin keluar sebentar untuk ngambil gambar aja. Hanya gelap ya teman-teman, jadi kalian harus sedikit berhati-hati ya. Keren. Kita rasa-rasanya berdiri di atas awan coy. Tuh, kita lebih tinggi dari awan. Nah, ini kios yang kita makan tadi sama ngangetin badan ya. Ada kayak arang gitulah untuk supaya jangan terlalu dingin coy. Sebentar lagi kita turun untuk melihat matahari terbitnya. Udara di sini sudah dingin banget dan berangin ya. Jadi mungkin saran buat teman-teman pakai jaket dan sarung tangannya yang agak tebel coy. Saya salah, kurang tebel jaketnya. Nah, sebelah sana itu yang tempatnya nanti matahari terbit coy. Keren, cuman saya dingin banget. Jadi saran buat teman-teman, inget ya, jaketnya dan sarung tangan harus tebel coy. Kalau enggak bisa menggigil. Kita harus jalan kurang lebih sekitar 5-10 menit lagi lah dari tempat kios tadi ya, yang kita makan sama minum dulu sedikit. Kita turun lagi ke bawah. Wow, dari pagar sini aja kita bisa melihat awan ada di bawah kita loh coy. Keren. Setelah mataharinya agak tinggi sedikit teman-teman, kita bisa makin melihat pemandangan Bromo yang luar biasa indah coy. Seperti ini nih. Keren kan? Jadi rugi kalau kalian nggak kesini ya. Dan akhirnya bos-bos berani untuk jalan ke arah spot foto yang diarahkan sama tour guide kita coy. Mimi capek. Dingin. Dari mana? Oke, gas. Akhirnya kita ngikutin tour guide kita tuh, naik ke atas lagi. Katanya di atas spotnya keren. Jadi ya udah sampai di sini ke Palang Tanggung. Jadi kita
naik aja lah. Udah dingin, napas juga satu-satu ya coy, karena nggak tahu olahraga ya kita ya. Jadi ya pelan-pelan aja lah, demi mendapatkan foto yang keren coy di Bromo. Jadi ya pelan-pelan. Jadi kalau capek ya berhenti, jangan maksain ya teman-teman ya. Hati-hati aja, soalnya agak licin, agak curam sedikit sih. Nah, sudah sampai di atas, saatnya kita pose-pose dengan latar belakang Gunung Bromo coy. Oke teman-teman, ini kita sudah di Bukit Widodaren. Setelah tadi lihat sunrise, kita sekarang ada di Bukit Widodaren. Memang sekilas kalau teman-teman lihat di belakang, dia kayak padang pasir yang di Bromo yang pada umumnya ya, tapi bukan coy. Ini Bukit Widodaren, bukitnya sebelah sana. Itu Bukit Widodaren. Kira-kira mau naik nggak ya? Wah, pemandangannya cukup oke lah. Cuman kalau tadi pagi kita di waktu matahari terbit itu dingin pakai banget coy. Yang sekarang sudah panas pakai banget. Jadi mungkin sarung-sarung tangan, terus jaket-jaket yang kalian tadi pakai ya teman-teman, mungkin bisa dilepas karena cukup panas ya. Kayak gini. Ini tour guide kita nih dengan Mas Bona. Saya mau salah ngomong Banu. Mas Bona. Tuh drivernya lagi sana tuh. Update status. Update status. Kita mau foto di sini nih. Kita diaturin di depan mobil. Latarnya bukit apa tadi? Widodaren. Lali coy, Widodaren. Oke, kita tunggu bos. Nah, perbedaannya sini sama apa namanya pasir berbisik secara sekilas apa? Ya, view-nya. View-nya aja ya. Kalau di sini kita bisa melihat 3 gunung. Oke. Ini Gunung Batok yang mana tuh? Oh, itu yang Gunung Batok. Oke. kedua itu lembah Widodaren. Oh, itu lembah Widodaren. Lembah Widodaren. Oke. Yang ujung itu namanya Gunung Kursi. Oh, Gunung Bukit Kursi. Gunung atau gunung ya? Oke, Gunung Kursi. Oh, jadi ada tiga spot ya ininya. A few moments later. Oke, kalau tadi belum pasir berbisik, ini teman-teman sekarang yang pasir berbisik yang asli coy. Yang kalau kalian lihat film pasir berbisik, disinilah lokasinya, pengambilan gambarnya. Tuh. Sepi coy. Ini sepanjang mata memandang semuanya padang pasir. Dan kenapa sih kalau mungkin teman-teman bertanya ya, kenapa dinamain pasir berbisik? Saya tanya sama tour guide-nya, kenapa kok dinamain pasir berbisik? Ternyata
dinamain pasir berbisik itu pasirnya itu mengeluarkan bunyi kalau kena angin, coy. Jadi dia ada mengeluarkan bunyi-bunyi suara. Jadi yang sangat halus, jadi dikatakan berbisik. Oke. Yang kenceng, Bos. Larinya yang kenceng dong. Nah, mulai berani dia. Ya. The real boss lagi foto. Bentar. Bukit Teletabis itu ternyata gini, coy. Di sini ada tulisannya ini, coy. Watu gede. Itu arti bahasa Indonesianya batu besar. Ini yang namanya watu gede. Kan batu besar. Betul. Nih. Kita lihat bos foto dulu, dia di sebelah sana. Jangan lupa like, share, serta komen ya. Dan yang pastinya subscribe channelnya WVN Family, serta loncengnya kalian aktifin. See you di video-video kita selanjutnya. Bye-bye.